Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hubungan simetris, khususnya analisis korelasi atau tahlilul irtibat. Saya akan mengawalinya dari membahas tentang kasus, di mana ada suatu penelitian yang mengumpulkan data dari siswa, dinilai siswa, dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai bahasa Arab siswa itu tinggi dan nilai agama juga tinggi. Jadi ada sama-sama tingginya. Yang kedua, nilai agama tinggi tetapi nilai matematika rendah. Ini sebaliknya. Yang ketiga, nilai matematika rendah, nilai IPA juga rendah. Jadi sama-sama rendah. Nah, kalau kita perhatikan dari tiga kesimpulan ini, manakah di antara ketiganya yang menunjukkan adanya hubungan antar variabel? Nah, pada umumnya ya, ini kita akan menganggap bahwa kalau sama-sama tinggi maka itu ada hubungan. Sementara kalau tidak itu yang satu tinggi yang satu rendah berarti tidak ada hubungan ya. Atau sama-sama rendah ada hubungan. Nah, sebenarnya hubungan tidak bisa dilihat hanya kecenderungannya saja, tinggi atau rendah. Misalnya kalau nilai bahasa Arab tinggi 85, ini dari skor 0 sampai 100, 85 itu tinggi, PAI juga begitu. Maka sebenarnya antara keduanya ini ya, ini harus dilihat bagaimana sebaran skornya. Apakah skornya itu misalnya ini sama-sama, kalau naik-naik, kalau turun-turun, ya ini sebarannya sama, sejalan ya. Ini antara PAI dan bahasa Arab, ya ini berarti ada hubungan positif. Ya. Kalau sebaliknya ini, yang satu bahasa Arab nilainya turun, sementara PAI naik, ya ini berarti ada hubungan juga, hubungannya adalah negatif. Ya, jadi sebaran. Kemudian kalau bahasa Arab berubah, turun atau naik ya, tinggal dari mana kita melihatnya. Sementara PA-nya tidak berubah, ini berarti tidak ada hubungan. Ya, sehingga hubungan itu harus dilihat dari sisi sebaran skor. Apakah ada kebersamaan perubahan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi tidak dilihat dari sisi kecenderungan tinggi atau rendahnya. Nah, demikian juga meskipun ini PAI dan matematika itu berlawanan, ya, tetapi selama perubahannya sejalan ya pasti ada hubungan positif. Tetapi kalau perubahannya tidak sejalan, berlawanan, ya ini namanya negatif. Nah, dan kalau perubahan itu tidak yang satu berubah, yang satu tidak, berarti tidak ada hubungan. Nah, ini yang satu tinggi, yang satu rendah, rata-ratanya 185, 135. Sekarang kalau yang sama-sama rendah antara matematika dan PAI, ini juga sama ya. Ini positif, ini negatif, ini tidak ada. Jadi hubungan itu ditentukan bagaimana sebarannya, bukan tinggi rendahnya kecenderungan yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, untuk apa tujuan korelasi? Ya, korelasi akan menentukan apakah variasi nilai suatu variabel berkaitan dengan variabel yang lain. Nah, korelasi merupakan teknik untuk menentukan bagaimana tingkat kekuatan hubungan antar dua variabel. Ya. Jadi korelasi antar variabel, dua variabel, ini akan menentukan tingkatnya seperti apa. Apakah kuat atau lemah atau positif atau negatif. Ya. Nah, tingkat hubungan ini di dalam korelasi dinyatakan dalam bentuk angka yang disebut dengan koefisien korelasi atau mu'amilul intibah, yang angkanya bisa merentang dari 0 plus minus 1. Artinya bisa juga negatif, bisa juga positif. Nah, semakin mendekati 0, kalau angka yang diperoleh atau koefisien korelasi itu nilainya mendekati 0, itu semakin lemah. Semakin mendekati 1 atau minus 1, itu semakin kuat. Itu ada kuat negatif, ada kuat
positif. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Ini antara nilai 0 sampai minus 1. Ya. Jadi semakin dekat 1 berarti negatif yang sangat kuat. Sementara nah, kalau positif ini ya ke 0 sampai 1 ini yang positif. Semakin dekat 1 berarti kuat positif. Nah, 0 tidak ada hubungan ya tadi. Kalau minus 1 hubungan negatif yang sempurna. Jadi semuanya variabel Y itu diterangkan oleh X. Demikian juga yang plus 1 itu juga sempurna, positif. Nah, di dalam kehidupan, terutama di dalam dunia pendidikan atau sosial, hubungan itu di antara ini. Ya. Di antara itu. Dan itulah di dalam kehidupan juga begitu, hampir tidak ada yang 1 atau 0. Masih ada di atasnya atau di bawahnya. Ya, bisa minus, bisa plus. Nah, hubungan positif ya tadi sudah kita jelaskan, ini terjadi bila kedua skor sejalan, maka itu positif. Tapi kalau sebaliknya, yang satu berubah naik, yang satu turun, itu namanya negatif. Ya. Misalnya yang positif itu seperti berat badan dan tinggi badan. Ya, semakin tinggi badannya tentu semakin banyak beratnya bertambah. Semakin banyak setoran, semakin banyak saldo yang ada di rekening kita. Nah, umur dan kekuatan fisik semakin berumur, jadi kalau sudah dewasa, semakin tambah umurnya, semakin menurun kekuatan fisiknya. Itu berarti hubungan yang negatif atau penarikan dan saldo. Semakin banyak saldo, semakin sedikit saldonya. Ya. Nah, hubungan ini bisa digambarkan di dalam satu scatter plot. Ya. Scatter plot, ya. Ini misalnya hubungan antara ritual dan gimana, di mana nilainya seperti ini, ya. Ini nomor 1, 1, 1, ya, ini bisa digambarkan. Ya, jadi kalau ini 1, 1, itu artinya ini ritualnya nilainya 1, bagaimana 1, dan seterusnya. Ini nilai ritualnya 6, bagaimana juga 6. Nah, secara keseluruhan ya ini sudah menggambarkan ada hubungan meskipun tidak mutlak bahwa antara ritual dan keimanan itu ada hubungan positif. Semakin tinggi ritual, semakin tinggi keimanan, meskipun tidak mutlak. Nah, ini gambaran bagaimana hubungan yang mutlak ya. Ini karena semua titik-titik ya, ini ada di satu garis. Jadi semakin tinggi X, semakin tinggi Y ya. Jadi tambah 1, ini juga tambah 1. Nah, ini ya, ini juga. Ya. Ini semakin tinggi nilai X, ya, ini naik, ini justru turun. Ya. Jadi di sini, ini, ya, ini, tapi ketika di sini ini naik, di sini justru turun. Ya. Ya. Ya, ini tidak ada keteraturan, naik juga bisa naik, bisa turun. Gitu ya. Ya, pada umumnya seperti ini, positif yang kuat karena meskipun tidak berada di garis semuanya titik-titik itu, tapi ada di sekitar garis. Ya, ada kecenderungan semakin naik X, semakin naik pula nilai Y, meskipun tidak selalu konsisten. Ya, ya ini beberapa di dalam kehidupan ya akan terjadi. Sebenarnya ada yang mendekati, ada yang ini agak jauh. Ya, ini berarti hubungannya tidak begitu kuat. Ya. Kalau ini sangat kuat, tetapi tidak mutlak. Ya. Kalau ini kurvilinear, artinya pertama turun, ketika X-nya naik, ini Y-nya turun, tapi setelah di tengah, ketika ini naik, itu ya, terjadi. Yang ini tidak ada hubungan. Nah, ada beberapa macam korelasi yang dikemukakan oleh para ahli, yang salah satunya adalah korelasi person product moment. Ini yang paling banyak digunakan di dalam penelitian maupun di dalam keperluan yang lain, misalnya di dalam evaluasi dan
lain-lain ya. Nah, persen product moment itu digunakan bila variabelnya kedua-duanya kontinum. X dan Y kontinum. Nah, ini lambangnya dilambangkan dengan R, X, Y, artinya korelasi, koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Ini rumusnya itu ada bermacam-macam, ya, tetapi nanti hasilnya sama ya. Ada yang menggunakan ini ada kovarian X dan Y dibagi S simpang baku X kali simpang baku Y. Ya, ini kalau sudah punya nilai skor Z atau terstandar ini bisa langsung. Ini bisa dengan ini kalau menggunakan jumlah kuadrat. Ini kovariat jumlah kovariat. Oh, ini tidak ya, ini tidak ada ini. Oh, ya ada. Jumlah dikuadratkan ya. Kemudian ini yang pakai angka yang utuh. Nah, ya, rumus ini sebagai contoh kita akan mengambil salah satu rumus yaitu yang menggunakan kovarian dibagi simpang baku X kali simpang baku Y. Nah, langkah-langkahnya tentu pertama kita mencari kovarian dulu. Nah, ini dengan langkah mencari selisih antara X dari Y, dari ratannya, Y juga begitu dari ratannya, kemudian dikalikan X ini, kemudian dijumlahkan, maka dan berikutnya dibagi dengan derajat kibasan. Di K itu ada N-1. Nanti akan ketemu varian ini. Sementara untuk ini simpang baku ini, ya ini langkahnya, ini sebenarnya bersama, hanya tapi dipisahkan. Ini X saja, jadi X dikurangi renatanya, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, ini namanya jumlah kuadrat, kemudian dibagi ini di akar, dibagi 3 di akar. Y-nya sama ya, kemudian kalau sudah ketemu ini dimasukkan di sini ya kan. Ya, misalnya ini sebagai contoh, misalnya ada 10 orang yang kita lakukan di dalam pilihan kita ukur nilai X-nya ini, kemudian ini ada nilai Y-nya. Nah, kalau sudah kita cari ratanya ya, dengan langkah-langkah ini, dan kita ketemu X rata-ratanya ini yang Y-nya rata-ratanya 5. Nah, dan langkah berikutnya ini adalah kita setiap skor X ini dikurangi rata-ratanya. Jadi ini 7 dikurangi 8, 6 dikurangi 2, 8 minus 2 dan seterusnya. Demikian juga yang Y ya. Jadi 4 dikurangi 5, 6 dikurangi 5 dan seterusnya. Ini ada skornya. Hasilnya. Kemudian masing-masing ini dikalikan. Ini dikali ini. Ketemu di sini. Kemudian dijumlahkan yang ada jumlah kovariat namanya kovariat. Nah, dari jumlah kovariat kemudian dibagi 3 ini ya, jadi jumlahnya 6 dibagi 9 ketemu kovariatnya adalah 0,67. Kemudian ini untuk variabel X tadi ini selisih atau penyimpangan tadi dari sini X ini dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan, ini juga ini namanya jumlah kuadrat. Nah, jumlah kuadrat ini kemudian dibagi 3 di akar, ini ketemu, inilah nilai jumlah kuadrat X. Sedangkan untuk Y ini ketemu jumlah kuadrat ini. Nah, kalau kita sudah ketemu, maka kemudian dimasukkan di dalam rumus ya. Jadi ini yang ini kita masukkan di sini.
ke sini, ini ke sini. Ya, ketemu. Sehingga korelasi atau koefisien korelasi antara X dan Y adalah 0,47. Oke. Sekarang kita beralih ke korelasi poin biserial ya. Jenis yang lain dari analisis korelasi ini. Nah, korelasi ini digunakan bila variabelnya yang satu itu kategori itu hanya hitam putih. Nah, misalnya 1 dan 0. 0 itu adalah untuk misalnya kita contohkan ya, hadir tidak hadir. Yang hadir kita kasih nilai 1, ini kita sebut P. Yang tidak hadir kita kasih nilai 0, kita sebut Q. Kemudian variabel satunya kontinum. Misalnya hasil belajar, apakah yang hadir dan tidak hadir itu ada pertanyaan. Atau misalnya kontinum seperti motivasi belajar. Yang hadir dengan yang tidak hadir, ya, kita menghubungkan antara kehadiran siswa dalam pelajaran tertentu dengan hasil belajarnya atau motivasinya. Jadi, apakah ada hubungan antara kehadiran dengan motivasi belajarnya. Nah, ini lambangnya RPBS, RPBIS, ya. Ini poin biserial ya. Nah, rumusnya di sini koefisien korelasi poin biserial itu dibagi dari rata P. P itu tadi yang hadir, sedangkan I ada yang tidak hadir. Artinya nilai motivasi siswa yang hadir ratanya, motivasi siswa yang hadir ratanya, yang tidak hadir ratanya. Kemudian ini proporsi yang hadir, proporsi yang tidak hadir. Ini ada simpang baku dari seluruh siswa yang hadir maupun tidak hadir dalam motivasinya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Ya, misalnya kita ingin tahu apakah ini digunakan di dalam analisis tes, ya. Analisis tes, Butir tes, apakah Butir tes itu baik atau tidak, apakah valid atau tidak. Ini digunakan korelasi antara skor masing-masing butir. Misalnya ini nomor 1, skor butir nomor 1 dengan skor total. Ya, total ini. Nah, ini 2 juga begitu, 3 ya. Jadi ini ada 10 korelasi ya dengan analisis poin biserial ini, korelasi poin biserial ini ditentukan koefisiennya adalah ini. Ini untuk butir nomor 1, ini nomor 2 dan seterusnya. Ini adalah hasil-hasilnya yang diperoleh. Kemudian ini contoh misalnya perhitungan antara butir nomor 1 ini. Jadi apakah ada hubungan misalnya jawab benar pada butir nomor 1 dengan skor total. Ya. Jadi jawabannya kan bisa benar nilainya 1 atau salah nilainya 0. Ya. Jadi kita akan mencari itu. Nah, dalam rangka untuk langkah-langkah penghitungan dengan poin biserial ini, kita harus melakukan pertama kita menjumlahkan ini untuk menghitung ratanya ya. Jadi dari 10 orang ini secara keseluruhan berapa nilai ratanya. Ini kita peroleh ini ya. Ini. Kemudian yang kedua rata-rata P, artinya yang rata-rata skor total bagi mereka yang menjawab nomor 1 benar. Ini, ya. Ini. Kemudian ini dijumlahkan, dibagi karena ada 6, maka diperoleh nilai ini. Ya, ini adalah rata-rata yang menjawab nomor 1 butir, nomor butir 1 benar. Kemudian yang ketiga ini kita menghitung yang jawaban butir nomor 1 salah, skor totalnya berapa. Ini kita boleh rata-ratanya misalnya ini ya. Nah, kemudian
Kemudian kita menghitung simpang baku dari skor keseluruhan ya. Berarti kita harus menghitung rata-ratanya, tadi sudah dihitung ya, rata-ratanya 6. Kemudian masing-masing ini skor ini dikurangi rata-rata ya, ini. Kemudian masing-masing ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, ini jumlah kuadrat dari skor Y. Kemudian dijumlah simpang baku ya. Ini akar Y jumlah kuadrat ya, dibagi DK ya. Ini boleh nilainya adalah 2,79. Ini adalah simpang baku secara keseluruhan dari 10 orang itu. Nah, kalau sudah berarti kita bisa masukkan tadi rata-rata yang menjawab benar. Jadi skor rata-rata dari keseluruhan butir yang menjawab butir nomor 1 benar. Ini rata-rata dari mereka yang menjawab butir nomor 1 salah ya. Kemudian dibagi simpang baku. Nah, ini diperoleh nilainya adalah ini karena P kali Q, berarti ini diperoleh 0,24. Ini beroleh, sehingga hasilnya inilah korelasi yang diperoleh poin besar dari data tadi ya. Dari data ini dikorelasikan dengan ini koefisien korelasinya 0,66. Nah, apa yang kita peroleh tadi itu adalah dari sampel. Datanya dari sampel, bukan dari populasi. Sementara di dalam pengetahuan kita menerapkan dari sampel ini ke populasi. Nah, karena sampel itu tidak sama dengan populasi, maka kita perlu melakukan generalisasi. Tetapi pertanyaannya, apakah hasil yang tadi diperoleh R,66 misalnya, apakah itu bisa digeneralisasi ke populasi? Nah, untuk itulah maka kita perlu melakukan uji signifikasi atau uji hipotesis. Hipotesis khusus untuk korelasi. Nah, kenapa seperti itu? Ya tadi karena kita tidak meneliti populasi. Kalau misalnya kita sudah meneliti populasi, datanya dari populasi, maka tidak perlu ada uji signifikasi itu. Nah, ya, ini sudah saya jelaskan. Nah, uji signifikasi ini kita akan melihat tingkat perbedaan kesalahan. Kesalahan dari sampel kita ini dalam kaitan dengan sampel-sampel yang lain, apakah nanti lebih tinggi daripada kriterianya. Nah, ini akan kita bahas di berikutnya. Langkah yang kita lakukan dalam uji hipotesis ini, ya, pertama tentu harus merumuskan hipotesis, di mana hipotesis ada 2, ada hipotesis 0, nolnya ada rho, ini ada R, ya, korelasi sama dengan 0, alias antara X dan Y itu tidak ada hubungan. Jadi ini kita nyatakan dengan rho sama dengan 0. Sementara hipotesis alternatif adalah atau HA adalah rho tidak sama dengan 0, artinya berbeda. Nah, nanti ini kita uji mana di antara hipotesis yang kita terima atau kita tolak. Ya, jadi rumusnya adalah ada hubungan antara X dan Y. Nah, langkah kedua itu menentukan kriteria penerimaan. Ya, jadi nanti kita menentukan untuk bisa diterima, dinyatakan bahwa rho sama dengan 0 itu ini R-nya berapa, nilai korelasi. Jadi korelasi berdasarkan tabel. Yang ini akan kalau di dalam buku-buku ini kita lihat di tabel, dan ini korelasi untuk alfa berapa, artinya taraf signifikansi berapa, bisa 5%, bisa 1%, bisa setengah persen, atau berapa, ini terserah. Kemudian DK, derajat bahasanya. Artinya nanti kalau derajat bahasa berbeda-beda, maka juga beda juga kriterianya. Ya. Ini diambil dari tabel ya. Kemudian langkah ketiga yang kita lakukan adalah menghitung nilai koefisien korelasi berdasarkan data.
antara X dan Y. Ini kita hitung dengan rumus tadi ya. Apakah kita menggunakan poin biserial atau menggunakan produk momen, itu sama saja. Kemudian yang keempat, langkah terakhir adalah membuat kesimpulan, yaitu dengan membandingkan antara R yang diperoleh dari rasional dibalik uji signifikansi ini. Misalnya kalau di dalam suatu populasi ya, itu tidak ada hubungan antara X dan Y, maka kalau kita melakukan pengulangan-pengulangan, pasti artinya kita mengumpulkan data dari sampel ya. Jadi saya ulangi lagi, di dalam populasi tidak ada hubungan. Kalau kita melakukan pengumpulan data melalui sampel, tidak seluruhnya, misalnya ada 100 orang ya, 100 orang, kemudian kita kumpulkan data X dan Y, kemudian kita hitung dengan korelasi seperti tadi, apakah menggunakan poin biserial atau menggunakan produk momen, maka nilai yang diperoleh dari sampel ini R-nya atau korelasinya bisa jadi tidak nol. Bukan bisa jadi, pasti nanti akan ada yang nol, ada yang di atasnya maupun di bawahnya. Nah, kalau dilakukan terus-menerus, misalkan sampai 1000 kali atau 100 kali, maka 50% yang kita lakukan itu akan menghasilkan R di atas 0, artinya akan menghasilkan korelasi positif dari sampel itu ya, dan 50% di bawah negatif. Jadi tadi yang populasinya 0 ya, R-nya 0, korelasinya 0, tapi kalau kita menggunakan sampel berulang-ulang, maka yang 50% akan dapat nilai positif, yang 50% akan dapat negatif. Sebagian besar nilai akan berada di sekitar 0, artinya nilainya itu hanya di sekitar 0, yang paling banyak. Kemudian semakin jauh dari 0, semakin jadi minus, semakin jauh dari 0, atau plus semakin dari 0, itu akan semakin kecil. Nah, uji signifikansi memperkirakan persentase R yang nilainya sama dengan atau lebih besar, atau R yang sama dengan atau lebih yang lebih besar atau lebih kecil dari kriteria ya. Atau ini sama dengan atau lebih besar dari nilai R yang diperoleh dari sampel. Nah, perkiraan besarnya persen tersebut ditentukan oleh jumlah sampel dan nilai R dari sampel. Nah, kita akan mengambil contoh ya, misalnya kalau populasi itu R-nya 0, korelasinya 0 antara X dan Y, maka kalau kita melakukan pengumpulan data dari sampel dan berulang-ulang, kita akan memperoleh hasil yang tidak 0. Ada juga yang 0, tetapi ada juga yang tidak 0. Ya, misalnya ini kalau ya, misalnya sampel pertama menghasilkan R sama dengan 0,1. Berikutnya 0,5 ya, terusnya. Ini kalau kita lakukan terus-menerus, maka kita akan memperoleh ya seperti ini. Ya, ini berulang-ulang. Ya, perhatikan ini yang paling banyak nanti akan 0, kemudian ada yang di atasnya atau di bawahnya. Dan ini semakin jauh dari 0, semakin sedikit. Sehingga kita bisa membuat satu kurva ya seperti ini. Jadi ini menggambarkan paling banyak di 0, sekitar 0 ini ya, kemudian semakin jauh semakin kecil. Ini kalau kita menggunakan sampel ya, padahal untuk populasinya 0, sehingga sampel bisa berbeda dari populasi. Nah, kalau ini kita buat lebih detail lagi, jadi yang mendapatkan nilai ini dari sampel ya, koefisien korelasi. Jadi kalau populasinya 0,
sampelnya 100 diulang-ulang misalnya, nanti akan antara, ini tergantung dari tadi ya, tergantung pada jumlah sampelnya. Semakin banyak sampel maka akan semakin kecil. Jadi kalau misalnya sampelnya 10, maka 90% dari sampel yang kita lakukan pengumpulan data dan kita hitung analisis korelasi, kita hubungkan antara X dan Y, itu 90% akan berada di antara minus 0,549 sampai 0,59. Jadi akan berada di sini. Sementara yang 5% akan berada di atas ini, bisa 0,6, 0,7 dan sebagainya, atau yang 5% yang lain itu akan berada di sini, bisa minus 6, minus 7, minus 8 dan sebagainya. Ini ada 5%. Jadi ini akan terjadi seperti ini. Nah, dari mana tadi persen-persen itu bisa kita peroleh dari sini. Nah, ini tergantung juga taraf signifikansinya, yang misalnya ini adalah untuk 10 sampelnya 10, taraf signifikansinya ini. Jadi 5 tadi, kalau ini tadi kan ya, ini 5%, ini 5%. Karena ini disebut taraf signifikansi. Jadi karena ada dua sisi, yaitu sisi kiri, sisi kanan, berarti keduanya ada 10. Nah, itu ketika kita mencari di tabel, itu kita mencari pada kolom ini 0,010 atau 10%. Nah, jadi ini taraf signifikansi 10%. Kemudian kita lagi DK, karena tadi ada 10 sampelnya, berarti untuk DK di dalam hal ini adalah DK itu adalah N dikurangi 2. Berarti kalau 10 dikurangi 2, berarti kita akan menggunakan ini sebagai kriterianya untuk menyatakan signifikan atau tidak ini ya. Jadi ini kembali tadi minus 0,549 atau plus 0,59, ini adalah diperoleh dari sini tabel ini ya. Jadi di sini yang berada 90% ini disebut taraf kepercayaan. Taraf kepercayaan 90%. Ini yang berada di luar garis ini, antaranya atau di bawah maupun di atasnya, ini disebut taraf signifikansi. Nah, tes uji signifikansi ini pada dasarnya ini adalah untuk menyimpulkan apakah sampel, nah di dalam penelitian kita kan hanya menggunakan satu sampel ya, bukan berulang-ulang itu, tapi hanya sampel. Dan dengan satu sampel itu apakah kita bisa menggeneralisir hasilnya pada populasi. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan membandingkan hasil perhitungan kita dengan R tabel. Jadi kita punya hasil perhitungan R korelasi seperti tadi, apakah korelasi produk moment atau korelasi poin P-area. Kemudian dibandingkan dengan tabel, yang tabel kita ambil tadi ya, itu disebut kriteria. Ini ya, ini dari tabel tadi misalnya. Jadi jika R hasil perhitungan kita itu lebih besar atau sama dengan kriteria, maka dikatakan signifikan. Kalau signifikan berarti hasil dapat digeneralisir dan ada hubungan antara X dan Y. Kalau hasil R itu lebih kecil dari R tabel, maka tidak signifikan, sehingga hasil tidak dapat digeneralisirkan dan tidak ada hubungan antara X dan Y. Jadi kalau lebih besar berarti ada hubungan, tapi kalau lebih kecil itu tidak ada hubungan. Jadi kita uji signifikansi itu pada dasarnya hanya membandingkan hasil perhitungan kita dengan tabel tadi, ya, R dari tabel itu. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari kriteria tadi. Ya. Contoh, misalnya di dalam satu penelitian, ya kita
melibatkan 30 orang. N-nya 30 dan hasil perhitungan kita R-nya adalah 0,5. Ini positif ya, positif. Nah, dari tabel untuk 30, sampel 30, ini grade, sebagai grade ya, misalnya, berarti DK-nya adalah 28 ya, karena DK itu adalah N dikurangi 2. Ya. Dengan taraf simulasi yang kita tentukan, kita bisa menentukan 10, bisa menentukan 1, dan seterusnya. Misalnya kita ambil yang 0,5 atau 0,05 atau 5%. Ya, ini kita boleh dari tabel itu nilainya sekian. 0,36. Nah, karena itu kita di dalam uji simplifikasi kita membandingkan ini hasil perhitungan kita dengan hasil dari tabel ini. Jadi karena hasil perhitungan kita 0,50 ini lebih besar daripada 0,36 yang dari tabel tadi, maka kesimpulannya berarti signifikan. Ini lebih besar, karena lebih besar maka signifikan. Nah, kalau signifikan berarti tolak HO yang menyatakan antara X dan Y tidak ada hubungan itu kita tolak, sementara HA atau H1 yang menyatakan ada hubungan itu kita terima. Dan ini berarti bahwa korelasi antara X yang terjadi pada sampel ini itu bukan secara kebetulan, tetapi itu merupakan cerminan apa yang ada di dalam populasi dengan tingkat risiko kesalahan 5%. Nah, kemungkinan kesalahan maksimal 5%, berarti ada hubungan antara kedua variabel. Ya. Jadi ini cara menghitung itu. Contoh 2, misalnya kalau hasil perhitungan itu dari 30 orang, hasilnya R30, sementara dari tabel ada 0,36, maka korelasi antara X dan Y ini dari sampel yang kedua ini berarti R empiris atau dari perhitungan itu lebih kecil daripada tabel ini, maka kesimpulannya berarti tidak signifikan. Nah, kalau tidak signifikan berarti HO-nya diterima dan H1 ditolak. Nah, ya ini berarti hanya kebetulan saja dan kemungkinan kesalahan lebih dari 5%. Jadi dengan kesimpulan akhir ini tidak ada hubungan antara X dan Y karena hasil perhitungan R kita itu lebih kecil daripada R tabel. Nah, ini bisa digambarkan ya. Jadi kalau R-nya 20 misalnya, ini berarti ada di sini. Nilai sini, ini berarti antara ini ya. Di antara garis ini garisnya untuk 36. Ini 5%, berarti batasnya itu minus 0,36, di sini 0,36. Jadi kalau berada di antara ini berarti tidak signifikan, tetapi kalau berada di sini, ini signifikan. Jadi misalnya 0,4 atau tadi 0,5 itu berada di sini, atau minus di sini, ini berarti itu signifikan. Ya. Nah kalau 50 ini kan berada di sini ya. Jadi kalau 20 itu atau sampai di sini ini tidak signifikan berada di sini. Nah, sekarang signifikan itu hanya mengatakan boleh digeneralisir atau tidak. Nah, itu ya. Jadi kalau signifikan berarti hasil yang ada di dalam populasi itu bisa digeneralisir, ya artinya berlaku untuk populasi, tetapi kalau tidak signifikan tidak boleh digeneralisir. Tetapi apa makna dari nilai R itu? Misalnya 0,3, 0,5 dan seterusnya ini. Nah, ini ada beberapa cara untuk menafsirkannya, menginterpretasikannya. Pertama, hanya membandingkan dengan kriteria seperti ini ya. Jadi kalau nanti hasil R-nya itu misalnya di antara 0,91 sampai 1 yaitu dikatakan sangat kuat, tapi kalau 0,71 sampai 90 kuat, 41 sampai 70 dikatakan moderat dan seterusnya ya. Ini berarti ya ini baik positif ya, positif maupun negatif ya. Jadi kalau negatif ya negatif sangat kuat, kalau positif ya positif sangat kuat. Nah,
Kemudian ada lagi cara menginterpretasikan, yaitu dengan nilai koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini dilakukan dengan mengkuadrakan nilai R hasil korelasi itu. Misalnya, ya, kalau satu penelitian yang meneliti hubungan antara zikir dan ketenangan jiwa, misalnya hasilnya itu R sama dengan 0,8. Nah, ini kemudian dikuadrakan 0,64. Apa artinya? 0,64 ini menunjukkan bahwa 64% varian ketenangan jiwa itu dijelaskan oleh zikir, sedangkan yang 36% itu oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Sehingga ini dapat dikatakan bahwa zikir itu mempunyai pengaruh pada ketenangan jiwa sebesar 60%. Berarti zikir bukan satu-satunya yang mempengaruhi ketenangan jiwa. Nah, ini kalau digambarkan bisa seperti ini. Ini yang 64, yang kuning ini adalah faktor zikir yang mempengaruhi ketenangan jiwa itu. Sementara yang ini yang warna ungu, itu ada faktor lain yang kita tidak tahu karena kita tidak menelitinya. Ya, nanti penelitian lain nanti akan membuat itu. Nah, ini juga bisa digambarkan misalnya hubungan itu. Kalau dua variabel X dan Y itu tidak ada hubungan, misalnya R-nya 0, maka ini tidak ada tumpang tindih. Tapi kalau nilai 1, ini akan ada tumpang tindih antara X dan Y sepenuhnya, berarti X menentukan Y sepenuhnya. Yang ini 0,6, ini ada yang X ini tidak tumpang tindih dengan Y, jadi yang tumpang tindih inilah yang menggambarkan ini ya. Ini yang menggambarkan adanya korelasi. Jadi bagian ini tadi ada 6 dikuadrakan, ada 36%, berarti ini 36% dari varian Y ini ditentukan oleh varian X. Sehingga masih ada bagian Y yang tidak bisa dilakukan oleh X. Ini tentu dipengaruhi. Artinya ini bahwa X bukan satu-satunya variabel yang mempengaruhi Y. Sementara kalau di sini X sama sekali tidak mempengaruhi Y. Kalau di sini sepenuhnya Y itu ditentukan oleh X. Gitu. Nah, demikian ini pakai koefisien determinasi yang dihitung dengan cara mengkuadrakan nilai R. Ya, demikianlah penjelasan tentang korelasi ini. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.